Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas prosedur pembuatan karya ilmiah. Yuk, kita mulai. Karya ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan fakta, data, dan analisis logis untuk menjawab suatu permasalahan. Video ini akan membantu kalian untuk memahami langkah-langkah pembuatannya, dimulai dari menentukan topik, mengumpulkan data, hingga karya tulis ilmiah siap untuk disusun. Yuk, kita mulai dari langkah pertamanya. Langkah awal adalah menentukan topik. Topik sebaiknya relevan, menarik, dan sesuai dengan kemampuan kita untuk menelitinya. Topik yang terlalu luas perlu dipersempit agar penelitian lebih fokus dan mudah dikembangkan. Contohnya, daripada menggunakan pendidikan di Indonesia, sebaiknya kita persempit menjadi pengaruh penggunaan media digital terhadap motivasi belajar siswa kelas 10. Setelah menentukan topik yang jelas, kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah adalah inti dari pertanyaan yang kita jawab dari penelitian. Rumusan masalah harus spesifik, tidak ambigu, dan juga bisa diteliti. Rumusan masalah yang kuat akan membawa penelitian lebih jelas. Contohnya, bagaimana pengaruh media digital terhadap motivasi belajar siswa kelas 10. Nah, berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian menunjukkan apa yang ingin kita capai sebagai jawaban dari rumusan masalah. Selain itu, jelaskan juga manfaat penelitian baik bagi siswa, guru, sekolah, maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian bisa bersifat teoritis, yaitu berkontribusi pada ilmu, ataupun bersifat praktis, yaitu memberikan jawaban terhadap masalah yang kita teliti. Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian pustaka atau studi literatur. Di tahap ini kita mencari teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya dari jurnal, buku, maupun artikel penelitian. Kajian pustaka membantu kita memahami apa hal yang sudah diteliti dan menjadi dasar teori bagi penelitian kita. Dengan begitu, penelitian kita tidak berdiri sendiri, tapi terhubung dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah teori kuat, selanjutnya kita memilih metode penelitian, yang dimana metode untuk menentukan bagaimana penelitian itu bisa dilakukan dari awal sampai akhir. Ada beberapa metode yang umum digunakan, seperti kualitatif yang berfokus pada deskripsi mendalam, terus ada kuantitatif menggunakan angka, statistik, dan perhitungan. Terus ada campuran yang dimana itu adalah gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Di sini juga kita menjelaskan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, ataupun kuesioner. Setelah mendapat metode yang jelas, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Jika melakukan kuesioner, buatlah pertanyaan yang jelas dan juga relevan. Jika melakukan wawancara, carilah narasumber yang tepat dan siapkan panduan pertanyaan. Pengumpulan data harus objektif dan sesuai rencana agar data yang dihasilkan valid. Pengumpulan data ini juga menjadi dasar kesimpulan penelitian. Selanjutnya ada analisis data dan hasil. Data diolah dan dianalisis. Penilaian kuantitatif menggunakan penilaian statistik, sedangkan kualitatif mengelompokkan dan menafsirkan informasi. Hasilnya, data disajikan dalam kasih, grafik, dan tabel agar mudah dipahami. Kemudian ada penyusunan karya ilmiah. Setelah data dianalisis, kita akan menyusun karya ilmiah sesuai dengan struktur yang lurus dan sistematis. Umumnya terdiri dari yang pertama ada pendahuluan, kedua ada kajian pustaka, ketiga ada metode penelitian, keempat ada hasil dan pembahasan, kelima ada kesimpulan dan saran, dan yang keenam ada daftar pustaka. Penulisannya harus menggunakan bahasa yang jelas, baku, dan sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh guru ataupun kampus. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Bye-bye.